Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok proyek penandatanganan dengan nama Pinsai akan mempresentasikan atau menjelaskan proyek dari kelompok kami yang beranggotakan yaitu saya sendiri Yohanda dengan NIM 2009, lalu Nadini Anissa Bian dengan NIM 2021, dan terakhir Fania Zerlina Utami dengan NIM 3003. Nah, mungkin langsung saja masuk pada proyek pertama, proyek kami yaitu untuk menu pertama adalah sign in. Nah, pada sign in ini terlebih dahulu kita harus memiliki akun untuk sign in-nya. Nah, untuk membuat akun kita tekan button sign up. Nah, pada sign up ini ada form yang berisi username, email, password, nick, username, dan city. Nah, bisa kita isikan username-nya ini akun 1234569 sampai 9. Untuk emailnya ini akun 1 @gmail.com. Lalu untuk passwordnya ini akun 1. Lalu untuk nicknya 1 sampai 9 saja. Lalu untuk institut name-nya adalah UNAN dan city-nya adalah Padang. Nah, untuk send image-nya jangan dimasukkan terlebih dahulu karena kita mau lihat apakah uh, bisa di sync up atau tidak. Tekan sync up. Lah, maka akan keluar alert data tidak lengkap, silakan isi kembali. Maka kita harus mengisikan kembali untuk form itu secara lengkap. Kita masukkan image-nya. Image-nya ini hanya bisa kita buat untuk PNG. Nah, jadi kalau send PNG nanti juga akan error. Nah, sync up, maka pendaftaran akun berhasil. Lalu kita masukkan email dan password tadi. Ini akun 1 @gmail.com. Lalu passwordnya ini akun 1. Lalu kita sync in. Nah, maka akan muncul alert login berhasil. Nah, maka akan diarahkan pada menu manajemen request dan state. Nah, pada menu manajemen ini, sebelum itu kita mau lihatin dulu kode untuk sync up sync in tadi. Nah, ini adalah kode untuk sync up sync in tadi pada bagian controllers. Nah, mungkin bisa juga kita lihat pada bagian routes pada user. Nah, ini adalah route untuk bagian sync up dan sync in tadi. Dan mungkin pada view juga bisa dilihatkan. Itu untuk sync up sync in-nya ya. Nah, ini adalah pada bagian view-nya. Ini untuk sync in dan ini untuk sync up-nya. Nah, mungkin kita langsung saja masuk pada bagian manajemen tadi yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nadini Adi Sabian. Kepada ini silahkan. Baik, selanjutnya itu adalah menu manajemen. Nah, menu manajemen ini kita bakal nambahin data buat disimpan nantinya dengan cara menekan button add document. Nah, di sini kita bisa mengisi tiga buah field, yaitu yang pertama nama dokumennya. Di sini kita misalkan itu adalah dokumen 1. Lalu untuk description-nya kita misalkan ini adalah dokumen. Setelah itu kita pilih filenya. Nah, di sini file yang bisa diinputkan itu adalah hanya berupa file PDF. Jika yang lain, maka si website ini tidak akan merespon apapun atau tidak akan menampilkan alert. Nah, di sini sudah diinputkan satu file, maka selanjutnya kita tekan button Save Change. Maka akan tampil alert dokumen berhasil ditambahkan. Lalu kita klik OK. Nah, lalu pada bagian tabel menampilkan semua dokumen ini, itu kita dapat melakukan 3 action, yaitu ada detail dokumen, edit dokumen, dan menghapus dokumen. Untuk detail dokumen ini yang berwarna hijau itu digunakan untuk nge-preview dokumen yang sudah diinputkan. Dan di sini bisa lakukan ngeprint ataupun ngedownloadnya lagi. Selanjutnya kita bisa tekan back untuk kembali ke menu semula. Lalu di sini kita misalkan ingin mengedit nama dokumennya dengan cara menekan button yang kuning. Lalu di sini kita ganti nama dokumennya jadi dokumen aja. Setelah itu baru kita pilih kembali dokumen yang diinputkan tadi. Lalu kita klik Save Change. Setelah itu akan tampil alert dokumen berhasil diubah dan kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengecek validasi dengan cara menambahkan dokumen baru lagi, yaitu add dokumen. Di sini kita misalkan nama dokumen itu adalah dokumen. Lalu description-nya itu adalah dokumen 2. Lalu filenya itu kita pilih.
Lalu kita klik Save Change. Maka dokumen tidak akan berhasil disimpan karena nama dokumen sama dengan nama yang tadi. Oke, maka tidak akan berhasil. Dan di sini kita akan add dokumen lagi, baru dengan cara nama yang berbeda untuk mencoba penghapusannya nanti, yaitu dokumen 2, description-nya dokumen 2, lalu filenya, jika filenya sama juga nanti akan seperti tadi, tidak akan berhasil untuk menyimpannya. Nah, di sini kita uploadkan file yang sama. Nah, akan muncul tampilan alert dokumen sudah pernah ditambahkan, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita cobakan add dokumen lagi. Kita misalkan namanya dokumen 2, description-nya dokumen 2, dan selanjutnya kita pilih filenya yang berbeda dari yang sudah ada. Nah, kita misalkan ini, lalu kita klik Save Change, maka dokumen akan berhasil ditambahkan. Oke. Lalu di sini kita akan mencoba menghapus dokumen 2 dengan menekan button sampah yang berwarna merah. Kita klik, akan muncul alert apakah Anda ingin menghapus dokumen ini. Jika cancel, dia akan batal untuk menghapusnya. Lalu jika kita tekan button tersebut dan memilih OK, maka data akan berhasil dihapus. Oke, dan dokumen 2 tadi hilang. Nah, selanjutnya uh, bagian codingan dari halaman ini yaitu, nah yang pertama untuk controller manajemen itu seperti yang terlihat di layar sekarang ini. Nah, untuk routes-nya, routes-nya di sini ada 8 routes, yaitu dengan 3 metode, ada get, post, dan delete. Selanjutnya bagian views-nya yaitu di bagian manajemen terdapat 4 file AJS. Yang pertama ini untuk create doc.js, ini berarti gunanya untuk menambahkan data baru, detail doc.js untuk mengapakan coba lebih pelan yang bagian script. Ini untuk nge-preview bawah-bawah. Ini untuk bagian preview dari dokumen. Nah, selanjutnya itu adalah file edit doc.js. Ini untuk melakukan edit dokumen. Terus, lalu untuk manajemen .ajs-nya, manajemen.ajs-nya ini untuk menampilkan tampilan awal dari manajemen tersebut yang menampilkan seluruh dokumen yang ada. Baik, selanjutnya yaitu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Nani atas penjelasannya. Nah, mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya itu Fania Zurninda Utami. Kepada Fania, disilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan halaman bagian send. Send ini berguna untuk mengirimkan dokumen ke akun pengguna lain. Misal di sini kita ingin menambah pengirim, maka tekan add signature. Lalu kita mendaftarkan email address yang sudah terdaftar tadi, misalnya yaitu ini akun. Lalu jabatannya kita isi misalnya rektor. Lalu kita pilih dokumen. Ini dokumen yang sudah kita importkan tadi di bagian manajemen. Lalu kita tekan submit. Maka terdapat alert dokumen berhasil dikirim. Oke. Lalu selanjutnya yaitu saya akan memperlihatkan tampilan untuk mengubah akun profile. Yaitu jika akan mengedit akun, maka tekan edit profile. Misal ini kan namanya ini akun 123456789. Lalu saya ingin mengubahnya sampai 10. Lalu dengan email yang sama, dengan nick yang sama, institut yang sama, dan city yang sama. Jika tidak ingin merubah password, maka kosongkan password ini. Namun jika ingin mengubah, maka inputkan password baru. Misalnya kita ingin menginput passwordnya menjadi ini akun. Lalu password lamanya tadi itu ini akun 1. Kita save update. Maka data berhasil diubah, lalu kita diarahkan ke halaman sign in kembali. Kita masuk kembali dengan akun yang tadi, yaitu dengan passwordnya ini akun. Lalu kita sign in.
login berhasil, yang berarti data di edit profile tadi sudah berhasil kesimpan ke database. Lalu selanjutnya yaitu bagian untuk codingannya. Untuk bagian control-nya yaitu terdapat pada send.js. Di sini terdapat codingan jika user gagal diambil atau jika data tidak lengkap atau jika file tidak ditemukan. Lalu ada codingan untuk profile tadi di profile JS. Di sini ada pengondisian untuk mengisi data akun lama tadi dengan akun baru. Lalu selanjutnya yaitu ada bagian routes untuk send. Ini routes-nya dengan metode get dan post. Lalu selanjutnya yaitu untuk profile, edit profile-nya ini. Selanjutnya yaitu untuk views dari send. Terdapat 3 file yaitu create signatures, detail signature, sama send IJS. Lalu untuk yang profile-nya terdapat edit profile dan untuk profile. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Pania. Mungkin kita bisa masuk ke logout terlebih dahulu untuk masuk pada bagian forgot password. Nah, di sini ada forgot the password. Nah, kita bisa masukin email yang pada yang aku yang lupa tadi adalah ini akun 1@gmail.com. Reset password. Nah, maka akan muncul alert email ditemukan, lalu oke. Masukkan username, name, institute name, dan city tadi. Ini akun 1, 2, 3, 9. Nicknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 9. Institute name-nya Unan, dan city-nya jangan diisi terlebih dahulu. Mungkin bisa tekan submit reset. Nah, akan muncul alert lagi data belum lengkap, silakan diisi. Nah, maka kita harus isi lagi untuk city-nya itu, untuk form-formnya lagi. Ini akun 1, 9. Institute name-nya Unan, city Padang. Nah, submit reset password. Nah, saya lakukan pengubahan password. Oke. Nah, baru masuk ke passwordnya. Mungkin bisa ganti ini akun 12. Ini akun 12. Dan di bawahnya ini akun saja. Ini akun. Pada bagian confirm. Nah, maka tekan reset. Maka akan muncul alert. Password tidak sama dengan data konfirmasi. Isi kembali. Nah, oke, kita harus isi kembali. Untuk passwordnya itu ini akun 12. Dan di bawahnya ini akun 12. Nah, reset password. Nah, password berhasil diubah. Oke. Nah, mungkin kita bisa coba langsung ini emailnya. Ini akun 1@gmail.com. Ini akun 1@gmail.com. Pasnya ini akun 12. Nah, sign in. Nah, maka login berhasil. Berarti password berhasil diubah. Nah, mungkin bisa langsung masuk ke codingannya untuk password. Nah, pada bagian controllers itu ada passwordnya di sini, bentuk codingannya, get view. Mungkin sampai ke bawah. Nah, mungkin untuk pada row, lalu ada view-nya. Untuk codingan forget pass-nya ada reset password-nya dan reset pass kedua yang terakhir tadi. Nah, mungkin ini codingan dari reset password. Mungkin sekian Nazian. Pada Nadini silahkan. Nah, selanjutnya itu setelah kita mengirimkan send itu, kita akan masuk ke menu request. Nah, tadi kan sebelumnya Fania sudah menginputkan file data add signature-nya itu ke email ini akun@gmail.com. Nah, bisa kita lihat preview apa file yang sudah diupload sebelumnya.
di mana di sini statusnya kan masih waiting. Nah, sekarang kita akan login ke akun ini, akun @gmail.com, di mana itu sudah didaftarkan sebelumnya. Sini akan login ke ini akun @gmail.com untuk menerima requestan yang sudah dikirimkan tadi. Kita login. Nah, lalu kita langsung masuk ke bagian menu request. Maka akan tampil dokumen yang dikirimkan dari si ini akun 1 @gmail.com tadi. Nah, di sini kita bisa memiliki 3 action, yaitu ada untuk nge-accept tanda tangannya, nge-decline tanda tangannya, dan nge-preview surat yang dikirim oleh si ini akun 1 @gmail.com tersebut. Nah, pertama kita akan nge-preview suratnya dengan menekan tombol button yang mikroskop. Lalu kita ini tampilan filenya yang sebelum ditandatangan. Lalu kita back. Lalu di sini kita akan menandatangani surat tersebut dengan menekan tombol button checklist. Kita klik. Maka akan tampil alert dokumen berhasil ditandatangan. Lalu tekan OK. Nah, setelah itu akan tampil file tersebut di menu complete. Nah, berarti ini artinya si requestan tadi itu sudah berhasil kita tanda tangan. Selanjutnya kita akan mengecek hasil dokumen yang ditandatangan tersebut di akun yang ini akun 1 @gmail.com tadi atau si pengirim tadi. Lalu kita login kembali ke ini akun 1 @gmail.com. Nah, di sini dalam send tadi yang di mana tadi statusnya itu adalah waiting, sekarang menjadi complete. Nah, di sini kita bisa melihat atau nge-download juga file yang sudah ditandatangan. Lalu klik preview tersebut, maka akan tampil tanda tangannya. Nah, tadi kan udah ditandatanganin. Jadi hasil dari tanda tangan itu adalah gambar yang sudah tertempel di bagian ujung kiri tadi. Coba kecilin, Pak. Nah, jadi tanda tangan itu akan berada di paling ujung kiri. Nah, baik, selanjutnya kita bisa klik back. Nah, di sini kita bisa coba lagi untuk mengirimkan tanda tangannya jika tanda tangan tersebut ditolak oleh si pengirimnya, si penerimanya. Add signature. Sebelumnya kita harus menambahkan file dokumen baru terlebih dahulu. Lalu di sini kita akan kirim ke ini akun @gmail.com. Lalu dengan nama dokumen 2 lalu kita submit. Nah, ketika kita nge-preview yang statusnya waiting ini, dia kan nanti akan kan di sini statusnya masih waiting. Nah, ketika di preview dia tuh nanti akan dokumennya tidak akan ditampilkan karena belum tanda tangan. Nah, selanjutnya kita akan login ke ini akun @gmail.com lagi. Lalu kita klik request. Lalu kita bisa preview terlebih dahulu. Nah, di sini lalu kita klik back dan kita di sini akan nge-decline. Dengan X tersebut kita klik. Lalu oke. Nah, dokumen akan berhasil ditolak. Nah, selanjutnya kita akan kembali lagi ke ke akun yang sebelumnya, si pengirimnya itu ini akun 1 @gmail.com. Kita akan melihat hasil decline dari surat tersebut. Nah, jadi nanti desain. Nah, nanti desain itu statusnya akan berubah jadi decline dan ketika di preview suratnya itu akan tampil alert dokumen tidak ditandatangan. Oke. Nah, baik. Selanjutnya itu tentang codingannya. Yang pertama itu di bagian controllernya, itu di file request.js.
Nah, di sini berisikan itu tentang bagaimana penerimaan surat dari orang yang mengirim tersebut dan bagaimana menandatangani surat tersebut berdasarkan email asalnya. Lalu selanjutnya routernya, yaitu di bagian request.js. Nah, di sini terdapat 5 router dengan semua metodenya itu adalah get. Lalu untuk bagian views-nya, di bagian request, di sini terdapat 3 file, itu ada comrect.js ini untuk tampilan dari menu yang complete tadi, yaitu dimana berisikan data-data yang sudah berstatus complete. Nah, selanjutnya yaitu ada detail rec, ini untuk nge-preview surat yang dikirim oleh si pengirim tersebut. Nah, selanjutnya pending rec. Nah, pending rec ini untuk menampilkan tampilan dari pending request tadi, di mana berisikan data-data yang akan ditandatangan. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nadini atas penjelasannya. Mungkin itu hasil presentasi dari proyek kelompok kami dan alur full dari penggunaan dari proyek penandatanganan Finsight. Mungkin jika ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.